Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu kita semua yang sore hari ini hadir. Shalom. Ada semangat untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita mau berterima kasih kepada Dia, Allah yang sudah menebus jiwa hidup kita dan juga memulihkan, bahkan menyembuhkan, memberkati saya dan saudara. Seberapa kita yang siap sore hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik di hadapannya. Haleluya. Kami mau berterima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Engkau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Haleluya. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari naikkan pujian syukur baginya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Hanya bagimu Yesus. Dengan apa ku balas Tuhan, ku balas kasih-Mu. Segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari beri yang terbaik, tinggikan Dia. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus yang sudah memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Kami mau beri yang terbaik dengan apa yang kami balas Tuhan. Selain pujian dan hormat. Haleluya.
bersyukur sebab Allah yang sudah menyelamatkan jiwa hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati dan menolong perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan terus menyertai kami selama-lamanya. Dan biarkan sore hari ini dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, dengan kami memuji dan menyembah Engkau, dan kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siapkan hidup kami, hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan kami membuka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Shalom buat kita semuanya, dan biarkan kita masuk ke gerbang ucapan syukurnya Tuhan dengan pujian. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik selama-lamanya. Mari pujikan Dia. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Muliakan
akan membawa kita memuliakan nama Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau, menjadi dupa berbau harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, terlebih Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami yang datang sore hari ini. Tuhan,
kami mau serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Sehat semua, luar biasa. Tuhan sudah berkati. Oke. Pengen diberkati lagi? Mari buka hatimu. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya akan berbicara mengenai Tuhan mempunyai hak prerogatif. Apa itu hak prerogatif? Hak prerogatif itu mempunyai kuasa mutlak. Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, punya kuasa penuh. Kalau dalam dunia ini raja-raja, presiden memiliki hak prerogatif. Apalagi Tuhan. Tuhan itu lebih dari raja-raja. Tuhan itu lebih dari presiden yang ada di dunia ini. Dan Tuhan kita itu punya kuasa mutlak, hak penuh atas kehidupan saudara dan saya. Mari saya tunjukkan ayat-ayatnya. Pertama kita bisa jumpai di Yeremia 27 ayat 5. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat mas kita. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi. Dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Tuhan itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahasa Jawanya Gusti ingkang murbaing dumadi, Gusti ingkang akarya jagat. Langit, bumi, laut seisinya, manusia, hewan dan semuanya Tuhan yang ciptakan. Dan Alkitab bilang Tuhan itu berkuasa untuk memberikan kepada siapa saja. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Ada nyanyian kan yang sering kali kita sok nyanyikan tuh suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Itu membuktikan Tuhan kita itu punya hak penuh, berdaulat, punya hak prerogatif. Tuhan bisa berbuat sesukanya karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Satu ayat lagi yang menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berdaulat, mutlak, punya kuasa. Ya, Keluaran 33 ayat 19, tolong dibaca. Keluaran 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ya, ayat ini bagian terakhir mengatakan aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihi siapa yang kukasihi. Itu hak prerogatif, kuasa mutlak dari Tuhan. Tuhan punya hak untuk memberikan kasih karunia. Tuhan punya hak untuk menyatakan kasihnya. Kepada siapa Tuhan senang, Tuhan berkenan. Tidak ada yang bisa membantah. Ya. Rasul Paulus menggambarkan Tuhan yang berdaulat itu, Paulus mengupamakannya dengan penjunan, tukang jun yang mempunyai kuasa atas tanah liat itu untuk dibentuk menjadi apapun. Kita lihat ayatnya itu, Roma 9, 18 sampai 21. Tolong bisa dibaca. Roma 9 ayat 18 sampai 21.
Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya, Paulus menggambarkan Tuhan yang berdaulat punya hak penuh itu diibaratkan seperti tukang jun, penjunan yang punya hak penuh atas tanah liat itu. Ayat 18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau ngasih sama siapa, yaitu haknya Tuhan. Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Dia mengeraskan hati kepada siapa yang Tuhan kehendakinya. Jadi Tuhan itu punya hak penuh atas ciptaannya. Ibaratnya tukang jun atau penjunan. Penjunan itu punya kuasa penuh atas tanah liat itu. Siapakah kamu, hai manusia? Manusia itu gumpalan tanah liat di tangan penjunan. Maka kamu membantah Allah. Jangan sampai kita sebagai makhluk ciptaan berbantah-bantah melawan Allah. Mendaulat sama Allah. Kau punya kuasa apa sih? Saudara dan saya itu hanya gumpalan tanah. Suka-sukanya Tuhan. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apa ada tanah liat yang protes? Aku kok digawe ngene? Dari tanah liat yang sama diambil dari satu tempat. Yang satu dibuat misalnya vas bunga. Yang satu lagi mungkin dibuat kuali, periuk. Satu sama lain nggak bisa protes. Dan tentunya diciptakan apa saja, semuanya punya plus minusnya. Ya mungkin kalau kuali kadang-kadang mungkin iri, kok enak vas kembang, ditaruh di meja, dicat, gambari, kasih bunga-bunga wangi. Nah kalau saya, wali itu tempatnya di atas tungku, dipanasi. Ya, tapi itu suka-sukanya penjunan. Dan masing-masing ciptaan Tuhan itu ada plus minusnya. Memang vas kembang mungkin tempatnya rodok mulia, rodok terhormat. Kuali tempatnya dipanasi, di dapur. Tapi saudara perhatikan, vas kembang tidak pernah ngicipi gurihnya santan. Vas kembang tidak pernah ngicipi rasanya daging soto. Ya, sementara kuali walaupun dipanasi dia tiap hari bisa ngicipi gurihnya santan. Waktu orang yang punya membuat lodeh, waktu yang punya membuat soto dari daging. Ada loh itu sekarang banyak soto kuali gitu. Nah, itu soto yang dimasak di atas kuali. Vas kembang nggak pernah ngicipi itu gurih, enaknya, lezatnya daging sapi. Bumbu-bumbunya yang waduh. Masing-masing ada plus minusnya lah, nggak usah iri. Ya, kita ini hanya gumpalan tanah liat. Ya,
Dan Tuhan itu berkuasa. Berkuasa atas tanah liat itu. Mau dibuat apa saja itu sukanya Tuhan. Bahkan kalau di Yeremia 18 saya melihat di situ dikatakan satu saat penjunan itu membentuk dari tanah liat satu perkakas. Mungkin sudah terbentuk, apakah itu vas, apakah itu kendi. Tapi ketika dipandang kurang bagus, bisa saja penjunan itu meremas kembali, mendaur ulang menjadi perkakas yang lain. Coba kita baca, mari temui itu Yeremia 18 ayat 2 sampai 6. Yeremia 18 ayat 2 sampai 6. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, manusia itu ibarat tanah liat di tangan tukang periuk atau penjunan. Yeremia disuruh Tuhan mendatangi tempatnya tukang periuk atau penjunan ini. Dan dia melihat tukang periuk itu membuat dari tanah liat itu satu bejana. Bejana itu mungkin sudah 90% jadi atau barangkali 95 lebih persen sudah jadi. Tapi buat penjunan kurang memuaskan, kurang baik, dianggap rusak. Mungkin belakangan baru ketahuan ada batu kerikil yang belum terkeluarkan. Sehingga kalau itu tidak dikeluarkan batu-batu itu, nantinya kalau dibakar akan pecah, kalau jadi perkakas akan rusak. Maka si penjunan itu berhak meremas kembali, mendaur ulang. Mungkin tadinya dijadikan kuali, tapi setelah ketemu beberapa batu-batu yang harus dikeluarkan, barangkali tanah liatnya agak berkurang sehingga kalau untuk kuali mungkin tidak mencukupi, dibentuknya yang lain, katakanlah misalnya buat kendi. Penjunan itu punya hak mendaur ulang. Begitu juga dengan kehidupan manusia ini, saudara. Daur ulang di sini bukan berarti reinkarnasi ya, seperti diyakini oleh beberapa agama yang meyakini reinkarnasi. Kalau dalam hidup ini penuh kejahatan, nanti kalau mati, nanti dalam kehidupan mendatang, karena tadi waktu manusia jahat, lalu dalam kehidupan mendatang barangkali jadi kera. Kera kalau masih jahat lagi, nanti mati, reinkarnasi lagi dalam kehidupan mendatang, barangkali bisa setelah kera mungkin jadi kelinci. Mendaur ulang di sini bukan reinkarnasi. Mendaur ulang ini artinya adalah, ya dulu mungkin kehidupan kita enggak benar. Lalu kita ditangkap sama Tuhan. Lalu
saudara dan saya bertobat, hidupmu dibaharui. Ya, dan akhirnya saudara bisa dibentuk menjadi perkakas yang berguna. Kita baca itu ayat yang ada di Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kehaliknya. Ya, telah mengenakan manusia baru. Mungkin hidupku dulu background latar belakangnya ditandai dengan banyak melakukan kejahatan, kenajisan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, tapi ketika engkau mendengar kabar Injil, engkau terima Yesus, engkau bertobat, Tuhan mau pakai hidupmu diperbaharui, menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Ya. Jadi intinya saudara, selama saudara masih hidup, belum mati, kesempatan bertobat itu masih diberikan. Ya, selama kita belum dipanggil Tuhan, selama kita masih hidup, kesempatan bertobat itu masih diberikan. Dan Tuhan berkuasa mendaur ulang hidupmu yang parah, yang hancur. Ada toh nyanyian apa itu yang kata-katanya dibilang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Ya. Hidup yang sudah rusak, hancur-hancuran sebelum kenal Tuhan, begitu kenal Tuhan, oleh Tuhan dibaharui, hari demi hari dibaharui, sampai akhirnya klimaksnya adalah seperti Khalik, Tuhan Sang Pencipta. Tuhan kita tuh kuasa. Oleh karena itu, jangan sampai ada yang minder, wis uripku tuh wis rusak, wis ancur-ancuran. Rumah tanggaku udah parah, lebih baik cerai saja, udah parah, gak mungkin bisa diperbaiki. Jangan pesimis, jangan dengar omongan setan. Setan selalu menuduh. Kau terlalu jahat, kau terlalu banyak salah, tidak mungkin bisa diperbarui. Ini tuduhan setan. Intinya saudara, selama engkau masih hidup, kesempatan bertobat masih diberikan. Dan Tuhan berkuasa mendaur ulang, ya, membangun kembali hidup yang rusak itu. Ibarat bejana tadi yang rusak lalu dibentuknya kembali menjadi perkakas lain yang berguna. Dalam masalah keselamatan, itu juga kita peroleh semata-mata merupakan karena kemurahan Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Keselamatan itu anugerah, kemurahan Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Yang pertama, Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Iya. Di sini dikatakan, akulah dia dalam huruf besar yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri.
Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang menekan, tidak ada yang mendikte Tuhan. Itu kehendaknya Tuhan sendiri. Untuk menghapus dosa kita ketika kita bertobat. Mengampuni kesalahan dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Tidak ada kuasa lain berani menekan, menyuruh Tuhan. Itu kehendaknya Tuhan sendiri. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita punya hak prerogatif. Ya, sekali lagi dalam keselamatan itu anugerah. Anugerah itu apa artinya anugerah? Pemberian tanpa jasa. Itu karena semata-mata karena kemurahan Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan memberikan kemurahan untuk saudara dan saya diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara dan saya dipilih diselamatkan bukan karena Anda terlalu baik. Bukan karena di dalam saya itu ada sesuatu yang Tuhan kepingin miliki. Ya, bukan karena engkau orang kaya, bukan karena engkau orang pandai, bukan karena engkau punya kedudukan, maka Tuhan berkepentingan memilih saudara supaya bisa mendayagunakan kedudukan, pangkat, kekayaanmu. Tidak, no. Semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan. Mau menyelamatkan, mau tidak, itu adalah kuasanya Tuhan. Ya. Mari kita lihat kembali beberapa contoh tentang hak prerogatif. Tuhan itu punya kuasa penuh menentukan seseorang diselamatkan atau tidak, dikasihi atau tidak, itu kuasanya Tuhan. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 4. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 4. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ya. Sebagai perumpamaan di sini adalah Esau dan Yakub. Saudara kandung, saudara kembar. Bukan hanya kandung, tapi kembar. Tapi kenapa Alkitab mengatakan aku mengasihi Yakub, sementara aku membenci Esau? Ya, karena Esau dibenci, hidupnya ketuloh-ketuloh, saudara. Tanah pusakanya dijadikan padang gurun. Dan tahu padang gurun satu tanah yang tandus. Kerja keras belum tentu bisa menghasilkan, karena tanahnya tandus. Tapi Esau itu pekerja keras juga, rupanya dia pikir ya udahlah, tanah bagianku jadi tandus kayak gini, tapi aku harus bisa mencukupi, aku harus bisa menabung, harus bisa membangun. Apakah itu membangun rumah, apa membangun satu perusahaan, sehingga dia ekstra kerja keras. Dari hasil yang sedikit-sedikit ini dikumpulkan, begitu hematnya Esau. Dan dia bisa membangun.
Ya, tapi Tuhan bilang kau boleh membangun, tapi aku yang akan merobohkan. Tiwas capek bukan? Kenapa? Hidup di bawah kutuk. Jangan sampai ya, di antara kita jadi orang yang hidup di bawah kutuk. Orang yang hidup di bawah kutuk tidak enak. Mau jadi apa sial terus. Jadi petani, pedagang, peternak, apapun yang dikerjakan tidak akan pernah berhasil. Esau dan Yakub itu saudara kandung, saudara kembar, tapi kenapa Allah mengasihi Yakub, membenci Esau? Jawabannya adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan berkuasa atas ciptaannya, melakukan, membuat apa saja. Kita lihat berikutnya dari 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, Paulus bilang, aku ini seperti anak yang lahir sebelum waktunya, prematur. Ya, Paulus bilang, aku ini orang yang paling banyak dosanya. Sampai rasanya dia itu malu kalau disebut rasul, enggak layak. Nek dibilang rasul, rasanya risih, malu betul. Kenapa? Ketika dia flashback lihat kehidupan sebelumnya, dia bilang aku ini paling jahat. Aku ini sudah menganiaya, membunuh orang-orang percaya. Tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan, memilih Saul, Paulus ini, yang jahat begitu, Tuhan pilih. Dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat Tuhan dengan sinar kemuliaannya, dia bertobat. Dan di situ dia mulai buta dan dia didoakan, akhirnya bisa melihat dan dia jadi rasul. Rasul yang dipakai Tuhan lebih dari yang lain. Yang lain belum dibawa ke langit tingkat 3, Paulus sudah dibawa ke sana. Ya, Paulus dipakai Tuhan luar biasa, sapu tangannya aja kena orang sakit sembuh. Ya, ini hak prerogatif Tuhan. Kalau mau lihat flashback berapa saat yang lalu rasanya orang memper gitu ya. Orang layak, wong kaya ngono lho. Kadang-kadang kita ini suka keminter ya. Suka minter Allah menghakimi. Wong kaya ngono mosok iso jadi pendeta. Wong kaya ngono mosok iso dipakai Tuhan. Background latar belakangnya kaya rumah tanggane ancur-ancuran kaya ngono kok. Pakai iso ora mungkin. Jangan batasi kuasa Allah. Allah punya hak mutlak. Kalau Tuhan berkenan, siapa yang mau berdebat sama Allah? Kalau mau debat, malu sendiri. Tuhan bilang, suka-sukanya aku. Kenapa kamu iri? Itu hak prerogatifmu. Paulus kalau lihat backgroundnya surah memper toh. Lihat backgroundnya surah layak toh jadi rasul. Tapi kok jadi rasul yang paling hebat, paling luar biasa. Secara organisasi, sebetulnya kedudukan rasul yang ke-12 secara organisasi sebetulnya bukan Paulus, tapi Matias. Ya, kalau kita baca di Kisah Rasul 1 itu, setelah Yudas sudah gantung diri mati,
para murid Rasul itu rapat menggantikan Yudas ini, lalu dibuanglah undi. Sudah doa, lalu buang undi, yang kena penggantinya Yudas itu sebetulnya Matias. Banyak kali organisasi milih siapa, ngangkat siapa, kalau bukan kehendak Tuhan. Itu akhirnya enggak jadi. Mungkin kalau toh jadi sebentar. Matias diangkat jadi rasul ke-12 penggantinya Yudas. Tapi kalau Tuhan enggak kehendaki, enggak ada ceritanya lain tuh. Lainnya sudah enggak ada ceritanya itu. Malah akhirnya Tuhan yang milih itu Saul yang tadinya backgroundnya penjahat. Ya, itu suka-sukanya Tuhan. Menunjukkan bahwa Tuhan punya hak prerogatif, kuasa mutlak atas manusia. Karena itu himbauan firman Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Karena Tuhan akan berkemurahan kepada orang yang rendah hatinya. Coba itu Yakobus 4 ayat 6 bagian B. Tuhan itu berkemurahan pada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat yang ke-6b. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani, memberikan anugerah, belas kasihannya kepada siapa? Orang yang rendah hati. Ya, itulah sebabnya mari dalam hidup ini kita mau belajar selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya hidupmu berkenan sama Tuhan. Ya, belajar usaha untuk hidup dalam kebenaran firman supaya hidupmu menyenangkan, berkenan sama Tuhan. Kalau hidupmu berkenan sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati, tidak ada kuasa bisa membendungnya. Ya, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika engkau berkenan di hadapan Tuhan, kalau Tuhan mau kasih berkat itu terlalu mudah kok buat Tuhan. Coba kita baca itu Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Istilahnya orang yang dicintai Tuhan itu ibaratnya lagi tidur pun dikasih roti. Sementara yang lain susah payah, bangun pagi-pagi sampai tidur larut jauh malam, bekerja keras, banting tulang. Kalau Tuhan tidak berkenan, rezekinya lewat saja. Tapi buat yang berkenan sama Tuhan, ibaratnya lagi tidur pun dikasih roti. Ini bukan berarti saya ngajar saudara tidur terus, ya nggak usah kerja, nanti ada roti datang sendiri, nggak gitu. Ini ya ibaratnya lah, orang yang dikasih Tuhan, berkenan sama Tuhan itu ibaratnya lagi tidur pun dikasih roti. Soal makan, minum, pakaian, soal kebutuhan, yang penting kau berkenan. Ya, bukankah tadi di Yeremia 27 ayat 5 mengatakan, aku yang menjadikan langit, bumi, semuanya, dan itu akan kuberikan kepada semua orang yang berkenan di hatiku. Jadi yang penting ini dalam hidup ini, belajarlah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajarlah menyenangkan Tuhan.
Maka ketika engkau menyenangkan Tuhan, berkenan sama Tuhan, waktu di bumi, soal sandang pangan gak usah khawatir. Lagi tidur pun dikasih, itu ibaratnya begitu. Soal surga, itu juga demikian. Coba Matius 7:21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, bukan asal orang bisa ngomong Tuhan, Tuhan mesti mlebu swarga. Oh tidak, nek ngomong Tuhan, Tuhan tuh kabeh wong iso. Angger ora bisu iso. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang menyenangkan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya hak prerogatif. Mungkin setan atau yang lain protes, lah wong kaya ngono kok, biyen jahate kaya ngono kok iso mlebu swarga ki piye ta? Tuhan bilang suka-sukanya aku dong. Ketika orang itu sebelum ajal tiba mungkin dia sudah bertobat, dia merendahkan diri, Tuhan berkemurahan, itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, jadi kuncinya hidup ini kita belajar menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya carane supaya bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 3:22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, ketika engkau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kau minta apa saja. Ya, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Kenapa? Karena kita menuruti segala perintahnya. Orang kalau nuruti segala perintahnya, ndak mungkin nek minta itu sing ngoyo-woro, sing tak jane ora kanggo ming wis pokoke pemuasan nuruti emosi kedagingannya. Orang yang nuruti perintahnya, dia kalau minta juga hal-hal yang sebatas sesuai kehendak Tuhan. Karena dia nuruti firman-Nya. Dan permintaannya pasti akan diberikan. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Orang yang nuruti perintahnya, ciri-ciri tandanya adalah berbuat hal-hal yang berkenan. Tidak mungkin jarak, nyalai, ya, menentang. Tidak mungkin. Orang yang berkenan sama Tuhan tentu hidupnya akan selaras sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara akan jadi orang yang dikasihani Tuhan. Pokoknya nak saudara jadi orang yang dikasihi Tuhan, dunia akhirat kepenak. Kenapa banyak orang Kristen kan susah, kekurangan, melarat terus. Koreksi, pasti ada hal-hal yang belum benar. Saya enggak percaya kok kalau orang Kristen hidup benar, warna hidupnya susah terus. Ya kalau sekali, 2 kali itu ujian, tapi nek terus-menerus itu harus koreksi. Mesti ono sing ora bener. Tuhan itu yang punya langit dan bumi kok. Ya kaya raya kok. Dia bisa memberi kepada siapa saja yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan hidup sesuai dengan firman-Nya. Saudara akan jadi orang yang mendapat belas kasihan. Orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sehingga dunia akhirat saudara akan terjamin. Amin. Ya, mari kita akan bangkit berdiri, kita tunduk kepala.
Kita mau masuk dalam doa, kita nyanyi satu nyanyian yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini. Ma Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Allah yang kami sembah adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Manusia di hadapan Tuhan ibarat gumpalan tanah liat di tangan penjunan. Engkau berkuasa menjadikan apa saja suka-sukanya Tuhan. Ya, kami sudah melihat banyak contoh yang memberikan contoh. Allahku itu Allah yang berdaulat penuh, Allah yang punya hak prerogatif. Iya, Allah mau memberkati atau tidak, itu terserah dalam kuasa-Mu Tuhan. Satu kandung saja, bahkan anak kembar saja, Esau dan Yakub nasibnya beda. Si Esau dibenci Tuhan, Yakub dikasihi Tuhan. Ya, sehingga Esau dalam hidup ini ketulo-tulo susah terus. Sementara Yakub berkati Tuhan. Masih banyak yang menghalang-halangi berkat itu. Sudah pernah ngalami ditipu sampai 10 kali pun. Tapi Yakub tetap jaya karena Yakub dikasih Tuhan. Tuhan, kami kepingin menjadi orang yang dikasih Engkau. Ya, itulah sebabnya Engkau menolong kami, ajar kami hidup dalam kerendahan, hidup dalam ketaatan terhadap firman-Mu. Ya, sehingga semua doa-doa kami akan didengar, dijawab. Karena ketika kami menyukakan hati Tuhan, maka Allah akan mengasihani kami. Ya, orang yang dikasihi Tuhan itu ibaratnya lagi tidur saja, dikasih roti. Ya, tolong kami Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk hidup dalam kerendahan, untuk hidup di dalam ketaatan terhadap firman-Mu, supaya berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dari dunia ini sampai kami ketemu dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Terpuji nama-Mu Tuhan, seberapa banyak yang hadir, apapun persoalannya Tuhan akan tolong. Ajar mereka bertobat, ajar mereka mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, supaya menjadi kelompok orang-orang yang dikasihi, kelompok orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada pengumuman lain. Iya. Doakan terus pembangunan aula yang masih memerlukan banyak biaya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara mau korban untuk pembangunan, saudara bisa naruhnya, masukkan di kotak
di depan sana itu kotak untuk pembangunan. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah saudara-saudara kita pulang bawa berkat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah persoalan kau pulang dengan kemenangan. Berkatilah usaha anak-anakmu, ternak, dagang, tani, wira swasta, kerja apa saja yang halal diberkati Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada orang Kristen yang serius sama Tuhan kekurangan, karena Tuhan selalu memberkati. Setiap persembahan anak-anakmu, baik persembahan tatangan, sukarela, perpuluhan, persembahan untuk pembangunan, kaulah Tuhan mencatat dan Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Marilah kita pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.